Halo, gua Kepo Gaming. Kasus plagiat memang banyak ditemui dalam game mobile free to play. Entah karena kekurangan modal atau kreativitas, terkadang developer game mengambil jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan. Cara termudah adalah plagiarisme. Meniru dari yang sudah ada dan terkenal tapi di platform lain. Kasus plagiarisme bisa dibilang adalah kasus kejahatan karena itu developer game bisa berurusan dengan hukum jika terlalu terang-terangan melakukannya. Berikut adalah 2 kasus developer game yang melakukan plagiarisme dengan tingkat terparah. Yang pertama adalah game berjudul Sword of the Devil yang menjiplak dari anime Kimetsu no Yaiba. Sekali lihat juga udah tahu sih, ini bukan mirip lagi tapi jiplak habis-habisan. Orang yang pertama kali melihat pasti menyangka ini adalah game resmi dari Kimetsu no Yaiba, tapi ternyata bukan. Anime Kimetsu no Yaiba sama sekali tidak bekerjasama dengan game ini. Game ini terlihat mirip dari sisi visual bahkan background story. Bercerita tentang Tatsuya yang berasal dari keluarga miskin namun memiliki misi untuk membunuh iblis karena seluruh keluarganya dibunuh oleh iblis. Ya sama deh ceritanya. Developernya adalah Tenin dan Justice Soft yang merupakan developer dari game Lost Saga yang dulu cukup terkenal di Indonesia. Gue agak heran juga karena Lost Saga bekerjasama resmi dengan King of Fighter untuk menghadirkan Kyo Kusanagi, Yori Yagami, dan Mai Shiranui. Tapi kenapa game yang ini mereka menjiplak? Nih gue kasih lihat ya desainnya. Jadi tokoh utamanya Tatsuya itu 90% mirip Tanjiro. Kemudian ada Demon yang mirip Nezuko. Ada yang mirip Inosuke sama Zenitsu juga. Bagi kalian yang nonton anime Kimetsu no Yaiba pasti tahu lah atau baca komiknya. Gue juga lihat karakter lain banyak yang mirip ya. Selain dianggap mirip Kimetsu no Yaiba dari sisi gameplay, game ini dianggap menjiplak game lain berjudul Sword Master Story. Oh iya, developer game ini berasal dari Korea. Beberapa netizen berkelakar kalau game Korea sekarang mengikuti gaya China yang suka menjiplak dari game lain. Ya, netizen mengatakan hal seperti ini karena memang China itu banyak menjiplak dari game lain. Namun kali ini ternyata dari Korea. Game ini mendapatkan rekor sebagai game yang tercepat ditutup karena tanggal 24 April 2020 itu rilis. Tanggal 29 April 2020 langsung mengakhiri layanan. Cuma 5 hari doang. Alasannya karena game ini katanya sih banyak masalah, namun alasan sebenarnya pasti karena protes dari fans yang menganggap game ini melakukan plagiarisme dari anime Kimetsu no Yaiba. Pihak developer membantah kalau mereka menjiplak Kimetsu no Yaiba. Menurut mereka hanya mirip temanya saja dengan pakaian gaya Jepang. Itu hanya kebetulan dan bukan plagiat. Buset, udah mirip gini masih ngeles. Kemudian game kedua adalah Area F2. Ya, ini digugat oleh Ubisoft di Los Angeles, Amerika Serikat. Area F2 ini dikembangkan oleh developer Ejoy, afiliasi dari Alibaba, developer China nih. Ubisoft menilai game ini terlalu mirip dengan game miliknya, yaitu Rainbow Six. Setelah itu Area F2 memutuskan untuk menutup layanannya dan mengembalikan uang bagi player yang sudah top up. Publik betanya sendiri baru rilis di bulan April 2020 dan gamenya ditutup bulan Mei 2020, jadi cuma 1 bulan saja. Ya ini mending sih daripada Sword of the Devil yang cuma 5 hari. Padahal alasannya juga karena desakan dari netizen loh. Sebenarnya sih kalau dari Kimetsu no Yaiba-nya belum ada tindakan. Nah kalau Area F2, developer menjelaskan kalau Area F2 itu akan ditutup sementara dan akan kembali lagi nanti. Jadi mungkin sekarang developer sedang berusaha untuk mengubah supaya gamenya tuh tidak terlalu mirip dengan Rainbow Six. Kita lihat saja nanti comeback-nya dari Area F2. Sebenarnya jiplak-menjiplak sudah bukan hal yang asing di dunia game mobile. Biasanya game mobile itu menjiplak game PC atau konsol yang sudah terkenal lebih dulu. Hanya saja mungkin yang 2 ini jiplakannya sudah keterlaluan, mirip banget. Jadinya langsung ditutup. Yang lucu adalah ada netizen yang menyalahkan developer aslinya kalau game jiplakan tersebut ditutup. Padahal developer hanya menjaga aset milik mereka loh. Jadi wajar saja mereka menuntut developer yang menjiplak gamenya. Itu adalah hak mereka. Siapa juga sih yang mau hasil karyanya dimaling orang? Pedih kan? Udah capek-capek bikin game, malah bertahan sebentar doang. Kemudian ditutup karena plagiat. Makanya bikin game tuh yang original biar dapat apresiasi dari netizen. Jangan cari jalan pintas, plagiat dan copy sana sini. Kita sebagai gamer juga menginginkan dan mengapresiasi developer yang kreatif, bukan cuma sekedar jiplak meniru doang. Segitu dulu dari gua Kepo Gaming. Komen, like, share dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao. So when I'm